Dari Pak Yusuf tadi sudah. Ya, Pak Yusuf. Oke, coba Mbak kita ambil. Ini Pak, dia punya dua formula. Ini ya Pak, Ya, ini yang tadi ya Pak. apakah ini bisa menimbulkan manfaat yang optimal? Nah, pertama ini dia overclaim. Ini banyak ini. Dokter, ini berarti tadi sudah saya jelaskan satu tanaman itu bisa repurposing, ya bisa. Repurposing itu kuncinya itu bisa kena ke banyak gembok. Itu repurposing. Yang paling banyak itu kunyit. Repurposingnya banyak banget, 40-an penyakit. Gitu. Nah, maksud saya Pak Yusuf, gini Pak, Bapak menyusun komposisi ini. Sebetulnya ini harus dicari pasar yang potensial. Seandainya misalkan jahe bisa untuk penyakit ABC, jahe spray, jahe merah, dan kapulaga. Tapi pilihlah penyakit yang market, captive market, market share, market size-nya itu potensial. Di situ. Perkara kemudian ada orang yang nanti memakai herbal yang Bapak pakai dan kemudian dia ada testimoni, oh ternyata itu tidak hanya untuk itu, tapi yang untuk yang ini catat saja itu sebagai case report yang mengarahkan kita untuk menyusun master formula berikutnya. Gitu Mas. Saya itu punya produk dan saya lupa untuk doles di penis. Gitu. Ya, saya untuk ejakulasi dini. Gemboknya ejakulasi dini. Supaya tidak ejakulasi dini maksudnya. Oke? Nah, mencegah maksudnya supaya tidak ejakulasi dini. Ya, ejakulasi dini tanpa hasil. Karena kurang dari 2 menit, istri belum apa-apa, dia sudah keok, katanya begitu. Nah, oke. Saya kan sudah tahu pasarnya, oh di situ. Apa yang terjadi, Pak? Ada yang ketika sudah dipasarkan, kita sudah tidak tahu apa yang terjadi, terjadilah gitu kan. Ada yang dipakai untuk uang itu untuk pen itu, Pak. Tapi ada yang karena apa tidak tahu, osteoartritis dia oleh. Terus dia kirim ke saya, Pak, Mak, ternyata untuk osteoartritis. Nah, artinya kan dari yang editasi jadi analgesik itu, Pak. Itu catat aja, Pak. Catat, nanti master formula berikutnya diajukan ke sana. Case report. Jadi jangan khawatir Pak Yusuf. Itu diambil salah satu yang market potensialnya dulu, sambil produk itu diamati. Jangan-jangan ada orang yang testimoni, maka itu ternyata bisa yang ini, bisa itu. Catat aja. Nanti di master formulakan next berikutnya. Seperti itu. Ada lagi? Ini salah satu yang potensial. Nanti bisa ini karena harganya ini tuh ladang sendi, flu kan sudah dua bentuk yang berbeda toh Pak, ya enggak? Nah pertanyaan saya mana Pak yang potensial menurut jenengan berdasarkan market pasarnya riset? Kalau misalkan bagus yang flu ya sudah flu dulu, perkara nanti kemudian kayak kasus tadi orang kena flu bagus saja pakai itu bagus, terus nggak sengaja dia nyentuh jempolnya terus jempolnya itu sembuh kan? Itu menjadi case report Pak. Dan case report itu diakui sebagai sebuah preliminary tadi untuk mengarahkan ke master formula berikutnya. Seperti itu. Saya bayangkan kalau pola ini terjadi di seluruh formulator Indonesia, oh berarti nanti tidak perlu sampai ke Indonesia. Nah sekarang pasarnya membandiri 40%. Oh berarti nanti di Indonesia. Karena mereka telah melakukan seperti itu di tahun 1950. Di mana kita masih gontok-gontokan 1950 itu kan masih eranya Soekarno, gontok-gontok mereka sudah melakukan Pak. Makanya begitu mereka sudah mencapai titik seperti kita ini, produk mereka itu membanjiri seluruh dunia, 20-50%
pasaran dunia dikuasai TCS. Gitu. Dan sebetulnya untuk merubah ini kalau teorinya Pak, cukup butuh 2% dari populasi pelaku jamu Indonesia. Minimal 2% saja. Ini berapa tadi? Berapa ini Pak? 11 tambah yang itu 24. 24. Masih kurang Pak. Karena praktisi di Indonesia yang jamu ini kalau perusahaan aja 1.500-an. Perusahaan, pabriknya. Yang mereka saat ini masih menggunakan cara trial. Gitu. Jadi kalau kita mau kayak Cina, ya memang harus jalannya harus begini Pak. Nggak bisa tidak. Semangat ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kita lah yang harus mewarnai. Kalau yang lain dulu, ya kita. Gitu. Jika sesuatu belum tercapai semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidahnya begitu. Jika semua orang belum bisa seperti kita, ya kita yuk diam saja, ya jangan, ya ayo melaku, jalan dulu. Ada lagi Mbak Titis? Kalau yang di online ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin tanya, Prof. Ya, silakan Bu Yaya. Untuk efektivitas dari kondisi gembok tumor otak gimana, Prof? Gembok ke? Tumor otak. Oh, gembok tumor otak. Tumor otak. Ya berarti harus kita cari. Kalau pakai gembok umum ya antioksidan, anti inflamasi, udah selesai kan itu. Tapi kan itu nggak spesifik. Ya artinya saya juga memberikan yang mudah dulu lah. Yang mudah kan yang ini, yang generik. Tapi kalau sudah bicara tumor otak, itu nanti menu master plan itu harus di harus dikuasai mulai dari teori yang awal tadi. Pertama, ekstraknya jangan kasar, sudah paham kan? Kenapa? Karena tumor kan statusnya nggak sama dengan penyakit batuk. Gitu, tumor kan beda dari sisi severity rate-nya. Nah, harus masuk ke situ yang tadi teori tentang ekstrak kasar, ekstrak pekat, ekstrak murni, gitu. Itu harus sudah masuk di situ. Yang kedua, kalau mau pakai yang gembok yang secara umum, prostat, antioksidan, brain cancer, brain tumor, PGF. Itu yang spesifik, yang generik. Tapi kalau mau yang spesifik, kita langsung tulis tumor, cancer, brain cancer atau brain tumor, molecular pathway. Temukan dulu. Ini tadi contohnya sudah disampaikan dokter kontrol kan? Kemana panggilannya? Arul, dokter Arul ini sudah dicontohkan. Jadi kalau Buya, kalau misalkan jenengan belum tahu master formula yang spesifik, yang pakai generik dulu. Karena memang dalam proses terapi satu jenis penyakit sebaiknya dibuat level. Jadi formulanya itu formula level. Ya. Artinya Bapak Ibu memang harus punya dalam satu klaster penyakitnya, jangan hanya satu penyakit, jangan hanya satu formula. Paham kan ini? Minimal 3. Jadi gini, ini misalkan diabetes, itu ada contohnya. Nanti ada resep yang klaster 1 ini untuk level 1, resep 2 ini untuk level 2, resep 3 itu untuk level 3. Jadi kalau pakai ini dulu nggak mempan, masuk ke sini, seperti itu. Makanya satu klaster itu ada 3 master formula, klaster penyakit. Jadi kalau saran saya Bu ya, untuk kasus tadi tumor otak, ya. Ya. Kalau
pakai yang generik gemboknya, itu cari antioksidan dan antiinflamasi yang paling kuat itu dulu. Itu masuk formula 1 gitu. Nanti formula 2-nya itu yang spesifik. Misalkan yang spesifik gemboknya. Nanti yang master yang ketiga, yang spesifik gemboknya dan dipekatkan atau dimurnikan. Itu caranya. Jadi kan nggak mungkin misalnya kita langsung kasih kanker Berarti semua. dengan Oh, konsentrasi tinggi ya, Prof. gimana? Dengan tingkat konsentrat tinggi, Oke. Konsentrasi tingkat konsentratannya tinggi gitu. kalau dipekatin sama dimurnikan tinggi, betul. Terus Misalkan ya, kemudian supaya obat itu bisa menembus lapisan atas otak gimana, Prof? kasih borneol, borneol. Borneol itu berarti kunci, betul kan? Borneol berarti kunci, ligan. Kalau saya bilang kunci, ligan zat aktif utama atau zat aktifnya. Zat yang bertanggung jawab untuk menembus, karena otak itu dilapisi sawah darah otak yang dia kalau tidak dibantu dengan borneol, obat itu nggak bisa nembus ke otak. Jadi yang dikasih borneol itu hanya otak sama tulang belakang kasus penyakit itu, karena dia dilapisi oleh selaput membran yang sangat tipis, tapi dia sangat nonpolar, sulit ditembus. Jadi kalau ada kasus saraf kejepit lah atau seluruh yang kelainan di tulang belakang atau di kepala otak, itu borneol itu adalah salah satu, dia adalah namanya itu apa itu enhancer ya, enhancer seperti itu. Ya. Borneol niku napa aja, Prof? Borneol itu suatu senyawa terpenoid. Interferon. Bukan, borneol itu suatu kelompok minyak atsiri. Oh, kelompok minyak asiri, nggih. Ya, kelompok minyak atsiri dia, borneol namanya. Apa jenis dari kelompok minyak atsiri yang bisa menembus sawah darah otak, sehingga komposisi zat aktif, komposisi tanaman-tanaman tadi itu bisa zat aktifnya bisa ditembus ke otak. Itu hanya kasusnya hanya pada otak, penyakit-penyakit di kepala, maksudnya di otak sama di tulang belakang saja, penambahan borneol itu. Itu sebenarnya kelas expert nanti, tapi sudah ditanya di sini. Itu seperti kayak yang di apa tulang-tulang di lutut itu yang kadang terasa nyeri itu ya, Prof. Bukan. Borneol itu untuk nembus yang tulang itu dilapisi oleh membran yang sangat konvolan. Jadi itu hanya ada di tubuh kita, hanya ada dua, hanya di otak sama tulang belakang aja. Lainnya nggak ada. Di tulang kita, di tulang ini nggak ada, hanya di tulang belakang. Itu karena untuk melindungi saraf. Itu pokok kan. Itu aku sudah canggih ya. Ini dilindungi, yang ini dilindungi. Gitu loh. Prof, saya malah sangat terima kasih, Prof. Itu saya ada satu kasus sedikit, Prof. Itu ada pasien saya, klien, itu yang saya amaminya stadium 4, datang ke saya sudah bolong, sudah keluar cairan ya itu ya. Di apa di gym 3 ke arah bawah ketiak itu. Nah, saya terapi selama 6 bulan itu sudah kering gitu ya, sudah mulai nutup. Cuman pertanyaan saya, ini putingnya sudah naik lagi gitu. Pertanyaan saya itu kok kenapa belum pulih seutuhnya? Apa karena sudah rusak itu ya, Prof ya? Ini berarti kasus yang berbeda lagi kan? Iya. Kasus yang otak ini yang berbeda gitu maksudnya. Maksud saya, apakah itu bisa dibenahin dengan peresepan efektif lagi, Prof? Ditingkatkan Iya lagi bisa. supaya utuh. Betul. Enggak, maksudnya kita bedah ramuannya jenengan itu dibedah dengan pola yang tadi seperti ditanyakan Ustaz Abdul tadi. Kalau
kanker berarti dia gemboknya harus kita cari gembok spesifik, terutama karena dia kondisinya sudah, jadi gini, kalau gembok spesifik itu memang untuk kasus-kasus yang dia sudah lanjut lah, itu harus spesifik. Kalau masih, kalau kanker ada stadiumnya, stadium 1, 2, itu masih pakai gembok yang generik, yang antioksidan, yang sangat anti inflamasi, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk yang sudah stadium lanjut, sebaiknya gemboknya spesifik. Itu tantangan kita. Cina sudah melakukan seperti itu, kita belum. Logika meracik kita masih waktunya. Gitu. Jadi kalau itu tadi kasusnya, nanti ramuannya itu kita bedah. Gitu. Dibedah apa, terus dikembalikan lagi dengan pola tadi. Kalau itu kasus kanker payudara, ya cari gembok spesifik untuk kanker payudara. Contoh gembok spesifik kanker payudara. Apakah bisa bahan-bahan ini menghambat pembentukan pembuluh darah baru? Itu namanya angiogenetik. Berarti anti gitu. Itu dibedah. Lalu yang kedua, ini spesifik, gembok spesifik ini. Lalu apakah bahan-bahan yang jenengan buat itu bisa mendorong sel kanker itu bunuh diri? Itu gembok spesifik. Apakah bahan-bahan yang jenengan buat itu bisa menghambat replikasi sel kanker itu bertambah banyak? Itu gembok spesifik. Contohnya, apakah herbal yang jenengan buat itu bisa menghambat atau menyebabkan tidak terjadi metastasis penyebaran sel kanker? Itu gembok spesifik. Kalau mau spesifik, penyebarannya berhasil Prof dihambat. Penyebaran dihambat, kemudian yang tadinya jeglong warna hitam sekarang sudah jeglongnya nyaris rata, putingnya sudah naik ke atas lagi, yang tadinya ketarik ke dalam itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bisakah itu dipulihkan lagi dengan herbal, Prof? Kondisi fisiknya itu? boleh dan tidaknya itu dasar ini argumentasi kita adalah pada rasionalitas. Artinya, kalau ternyata dengan, kan tadi saya sampaikan, jangan membuat satu ramuan. Saya yakin jenengan paling meminta paling itu hanya direbus atau diseduh gitu kan ya? Direbus, Prof. Saya direbus. Coba kalau dimurnikan, kan? Paham kan maksudnya? Ya, Tadi betul. master, terus dibuat beberapa master formula tadi loh. Ya. Hanya satu herbal. Makanya yang kelas rendah dulu dah, sedang, tinggi. Yang tinggi itu ketika diamati kok belum ada perkembangan, gitu kan? Udah, kita harus berani untuk melakukan tahapan berikutnya atau master plan berikutnya, master formula berikutnya kita hadirkan. Makanya kalau kami untuk kanker itu jangan kurang dari 1 bulan, belum bisa. Setelah 1 bulan terapi, baru kemudian kita observasi, kita monitoring, ternyata belum ada perubahan, misalkan ya sudah, mau nggak mau master formula yang kedua maju. Belum ada perubahan, master ketiga maju. Karena logika dokter juga begitu, betul? Betul. Sama sebetulnya. Gitu. Saya berikan dari yang biasa dulu, Prof. Biasa naik terus sampai akhirnya yang paling tinggi. Begitu kan? Sama logikanya. Tapi logika kita yang paling tinggi kalau ekstrak sudah saya sampaikan, kasar, pekat, murni. Kalau tidak bisa memurnikan, ya sudah dipekatin. Untuk kanker harusnya kepekatan ekstraknya 4:1 naikkan, maksudnya 6:1 naikkan, 8:1, 10:1 pekatin. Sampai pahitnya luar biasa. Ya, kalau orang sudah kayak gitu itu pahit itu sudah nggak masalah, karena sakitnya pun sudah membuat dia pahit. Iya, kan, ya, kering, Prof. Kering itu. Iya, maksud saya kondisi orang sakit kanker itu kan sebetulnya dia rasa hidupnya itu kan pahit gitu, dalam arti menanggung itu.
itu dikasih yang pahit kayak apapun mesti mau. Tapi kalau saya jangan, saya pilih yang manis-manis aja, saya nggak ada masalah kan. Misalnya orang sakit itu kan psikologisnya kan begitu, betul dokter tadi ya. Heeh. Pahit, udah pahit ini sini, apalagi kalau gratis, mau gitu. Ya, ya. Oke, makasih Prof. Jadi seperti yang Prof sudah jelaskan sebelumnya bahwa kalau Freeport itu sudah murni kok, murni kan yang murninya kemarin grade tuh ya 30, 50, 70, 90 ya kan kemurnian kemarin. Nah, mungkin yang sudah tidurnya sudah didapat semua Pak. Yang dari itu. Ini Prof bilang ada feeling crisis ya. Feeling crisis ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi itu adalah crisis atau itu adalah efek samping dan ya, bagaimana cara mengatasi feeling crisis itu supaya mungkin pasien itu tidak banyak keluhan. Ya, ya, baik. Betul. Kalau semakin murni, healing krisisnya juga semakin naik. Ya kan? Kalau kasar ke pekat agak naik. Pekat ke murni agak naik. Murni 30, 70, 50, 70, 90 naik lagi. Nah, healing krisis yang biasa terjadi itu mual, gatal, pusing, diare, itu yang masih ringan-ringan, alergi, apa? Rambut rontok. Kalau untuk herbal jarang kalau herbal. Yang healing krisis untuk herbal itu ini yang tanyakan herbal kan? Nah, itu mual, ya, diare, pusing, kemudian jantung berdebar, ya, jantung berdebar, terus minum, jantungnya berdebar, itu, kemudian gatal, alergi tadi gatal, kemudian diare, itu yang wajib. Maksudnya kalau nanti dinaikkan itu itunya akan naik, ada kemungkinan meskipun itu sifatnya individual, tidak setiap orang, gitu. Artinya setiap orang itu bisa punya potensi, tapi belum tentu gitu. Makanya harus diobservasi atau dimonitoring. Paling tidak 1 minggu setelah terapi itu ditanya, gimana Bu, ada gatal-gatal kada ini gitu. Itu seperti itu. Boleh, boleh kan gini. Ini kan berarti sudah tahu yang akan muncul ini keumumannya. Dan intensitasnya akan naik dengan menuju ke kemurnian. Itu prinsip. Nah, lalu penanganannya gimana? Pertama, ada yang dikasih antinya tapi menggunakan kimia, itu bisa. Iya, kata-kata kasih titirizin, kasih TTM. Masalahnya ini penyakit tradisional. Kalau dokter kan bisa, kasih beli TTM, beli ini. Tapi penyakit tradisional, kira-kira gimana penyakit tradisional? Nah, kan menjadi dari dulu penyakit tradisional pakai bencur gula aren, gitu. Iya, yang hati-hati tadi, untuk antidotumnya tadi, kan punya tradisional. Kalau dokter kan boleh pakai TTM, apanya, dosisnya kalau pakai keumuman sudah saya sampaikan dulu atau basic itu, kalau dia itu adalah simplicia itu 1 sampai 20 gram kering, 1 sampai, berarti kan tergantung kita. Terus kalau serbuk 0,5 sampai 8 gram harian itu masuk sehari, ya. Kemudian kalau untuk dibuat ekstrak itu kemarin sudah sampaikan 50 sampai 600 sampai 600 gitu. Itu kalau pemakaian kering. Nah, kalau basahnya kan kali 4 sampai 6 kalinya tergantung musim panen. Pada saat panen itu musim apa? Musim kemarau 4 kali, 5 kali bisa. Tapi kalau musim hujan 6 kali. Konversinya seperti itu. Itu sudah bisa kita bahas di basic. Yang dosis keumuman gitu. Atau diganti bahan yang dimungkinkan berpotensi itu di-replace, dihilangkan gitu.
Jadi ada banyak cara tadi kasih BTR, kasih kencur, terus bahan yang kira-kira menyebabkan healing krisis itu di apa dihilangkan dari ramuan itu, atau kemudian ramuan bisa dihilangkan tidak diganti atau dihilangkan diganti bisa. Itu semuanya itu lagi aktif, seni meracik seperti itu. Atau bahkan kemudian didiamkan dulu beberapa saat, dihentikan sementara, terus diobservasi, itu juga menjadi salah satu keputusan pada kasus healing krisis. Dan itu yang terjadi dengan dokter juga sama, begitu. Kalau anu kasih BPN, kalau enggak diganti yang lain, gitu kan logika-logika itu juga terjadi. Lagi Pak, pertanyaan lanjutan dari Pak Yusuf, arahkan apakah minuman herbal kami punya dampak negatif Pak Sompor? Jadi apakah dari jumlah atau dari tampilan selama ini kami yang pakai rasa? Ya, baik. Kalau sudah bilang minuman, nggak usah bicara tentang dosis. Oke, kalau sudah bicara minuman, makanan, pertama, selama IC50 lebih LD50 lebih dari 5.000, itu pasti aman, sangat aman. Jadi semua dari bahan alam ini kalau di cari LD50 toksis akut itu LD50 ya, LD50 saya tuliskan mungkin mana? Kalau yang belum pernah, maksudnya LD50 itu lethal dosis 50 ini. Ini kalau lebih dari 5 gram per kilogram berat badan, ini sudah kelasnya makanan, makanan minuman. Cuman lazim atau enggak? Misal, dapatnya itu dari tanaman yang bukan biasa kita makan. Apa contohnya? Lidah buaya. Kan nggak ada orang sudah sarapan, Mbak Titi sudah pakai apa lidah buaya, kan ketawa loh sarapan oleh lidah buaya. Ya, sarapan itu ya umbi atau nasi, jagung. Jagungnya masih loh Pak, itu jagungnya masih. Itu maksudnya, gitu loh. Jadi Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf tadi mengatakan itu sebagai minuman, betul Pak. Yang paling diutamakan bukan citra sehat, tapi citra rasa. Pak, Itu Pak. mungkin Pak, itu maksudnya misalnya kan ada satu tanaman yang dia masuk negatif Bepom atau Oh ya jangan negatif list badan pom. Kalau ini enggak Pak, enggak ada Pak. Semuanya tidak masuk negatif list dari jahe gajah, jahe merah, emprit, kunyit ya. Gimana nanti? Nah, selain itu semuanya tidak masuk negatif list. Boleh Pak dipakai, diramu ya, dan tidak perlu atau tidak usah bicara tentang dosis kalau berkaitan minuman makan atau minuman. sudah kami share di grup ya Bapak Ibu, jadi dan Bepom nomor 22 tahun 2000. Materinya tampilkan Mbak, materi. Ya, itu ada daftar negatif list Bepom, nanti ada nama tanaman, bagian apa yang masuk jadi negatif list. Oh ya, silakan. Tadi saya sudah baca terkait dengan negatif list yang diberikan, cuma tulisannya adalah pengetahuan apakah semua di situ tuh dikecualikan juga untuk obat tradisional sama itu atau hanya untuk Sama. termasuknya juga kepada obat Iya. Jadi prinsip membedakan obat dan makan itu di sini Pak. Ini kata kuncinya. Uji toksisitas, kalau toksisitasnya suatu bahan itu sudah lebih dari 5.000, saya pernah membuktikan berat merah Pak. Itu saya uji itu harga di 50-nya itu 7.000 miligram atau 7 gram. Usahaman banget Pak. Nggak akan kita makan batu langsung besok langsung kayak jaga-jaga gitu kan. Tahunan gitu. Karena LD50-nya itu sangat tinggi. Tapi kalau di bawah 2.000 Pak, nah itu baru masuk ke kelasnya obat tradisional. Harus diwaspadai betul. Kalau itu nanti
apa maksud saya kurang dari 5.000 gitu loh. Tapi kalau sudah lebih dari 5.000 jangan khawatir Pak. Apapun tanamannya bisa dijadikan sebagai makanan atau minuman. Cuma lazim dan tidak itu menjadi masalah. Sarapan kok lidah buaya. Ya, sarapan berarti itu juga apa lidah buaya? Keren sarapannya lidah buaya gitu. Misalkan ketika diketahui ada 50 lidah buaya itu 6.000 atau 6 gram. Kan itu sudah kelasnya makanan Pak. Berarti sebetulnya ada overlapping di situ antara konteks pangan dan obat. Contoh, seledri, saya tanya Pak, seledri itu makanan atau obat? Dua-duanya Pak. Di sisi lain dia bisa sebagai obat, di sisi lain dia bisa sebagai sumber makanan. Oke? Paham? Oke. Sekarang tomat mau sebagai makanan atau obat Pak? Tuh. Dua-duanya karena dia hortikultura. Oke? Sekarang Garut, ubi Garut mau sebagai makanan atau obat Pak? Dua-duanya karena dia adalah makanan-makanan memang sumber karbo gitu. Kemudian rumput teki Pak, dia sebagai makanan atau obat? Nah itu berarti dapat kalau tergantung kalau lagi hipertensi, coba gitu. Sarapannya kok masih kentos rumput teki mas jadi orang wah hebat sih sarapannya kentos rumput teki. Nanti saya peliharaannya Pak Imam. Itu maksud saya itu pangan, hortikultura, rempah itu tuh adalah kelompok aslinya itu kelompok pangan aslinya. Tapi kok tanaman liar itu bukan asli kita makan. Untuk kita makan yang merumput gitu ya, rumput teki, rumput gajah gitu. Ini Pak, jadi tampilkan bagian namanya dan bagiannya. Ya, apa pertanyaannya Pak? Oh iya, ini negatif ya. Jadi ini yang nggak boleh, misalkan saga kemarin saya kasih contoh. Ini tepat bagian. Yang bijinya nggak boleh, tapi daunnya boleh. Itu yang kemarin saya contohkan. Awas dulu kalau keliru mengambil bagian, bisa ada 3 kemungkinan ya kan? Itu yang harusnya itu apa? Daun sesat, coba seluruh bagian kecuali buah. Daun bisa apa? Oh, seluruh bagian. Oh iya, seluruh bagian. Nah, ini saya perlu konfirmasi itu. Karena itu sudah masuk di asro. Iya, tahu. Murikata misalkan, ada kan itu produk murikata. Ini bermerek. Itu bukan dari buahnya itu, ya dari daun. Kemarin sudah kita bahas itu daun tuanya itu yang paling kuat. Gitu. Oke ya. Tapi setidaknya ini Bapak Ibu jadikan panduan. Dan ke materi tadi lah. Karena kita, nah setelah Bapak Ibu dapatkan ini yang master formula yang pertanyaan saya, mana posisi yang akan diletakkan sebagai herbal rajanya? Yang paling kuat berdasarkan apa? Bukan pakai RCA itu yang kemarin tadi saya ceritakan, radar cat analisis. Dari situ. Kalau ini per individunya Mas Imam, per individunya nanti ketemu. Tapi individu-individu setiap tanaman ini harus dirangkai ke dalam sebuah optimasi. Gitu. Nanti akan ketemu mana AUC yang paling tinggi, itu yang akan menduduki posisi yang paling kuat. Berarti dia sebagai herbal raja. Cun. Keduanya cen. Dan tidak setiap penyakit harus ada cun, cen, kemudian sen, apa ya, herbal raja, menteri, asisten, ajupan. Tidak semuanya Pak.
Tapi untuk kasus yang berat, semuanya harus masuk. Nanti saya punya jurnal tentang itu, saya kirimkan. Bahasa Inggris nggak apa-apa, ditranslate ke bahasa Indonesia. Google dan Google Twitter. Jadi hanya penyakit yang apa berat itu semuanya masuk. Nanti ada penyakit tertentu hanya raja sama menteri saja, atau bahkan asisten sama ajudan saja untuk yang ringan-ringan seperti itu atau asimptom. Jadi apa yang kita buat master formula tadi itu masih ada sambungannya Pak, yaitu memposisikan mana di antara pegagan, kelon, tapak liman, alang-alang, serbu Afrika ini yang disusun oleh Kak Abdullah tadi. Ya, ini kan experience trial gitu. Bahwa untuk menetapkan itu harus ada satu metode, itu maksud saya. Itu. Ya, artinya menggunakan kok nggak bisa nih. Ada yang satu lagi sebetulnya. Oh ya, apa nih? Mohon dibahas tentang purwoceng dan bagian mana yang merupakan bahan aktif. Oh, purwoceng itu bagiannya akar. Nah, Ya, akar itu paling aktif. Tapi yang dijual di pasaran itu akhirnya herbal semuanya. Termasuk daun, ya. Tapi sebetulnya yang lebih aktif itu bagian akarnya. Bapak Ibu, ini sudah ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi Bapak Ibu. Ini sudah ya Pak, Bu. Ini sudah ya. Apa nama lainnya ini? Ligan. Selain itu kunci, oke. Terus ini sudah ya. Optimasi, oke. Terus ini sudah. Ini sebagian sudah tadi, sudah kita bahas, tapi ada yang RCA tadi yang belum. Itu untuk melengkapi master formula yang nanti akan disusun. Gitu. Dari sini kan nanti tinggal dua ini kita. Tinggal ini sama ini, selesai. Terus Bapak Ibu punya PR menyusun master formula. Penyakitnya yang 10 tadi. Silahkan pilih satu aja. Nanti di grade master formula satu yang cross dulu, yang generik, yang bentuknya generik. Apa generik maksudnya? Antioksidan, antiinflamasi misalnya. Terus yang kedua spesifik, itu. Yang ketiga baru ekstraknya itu dibuat pekat atau dimurnikan. Gitu. Jadi satu formula itu satu penyakit itu dalam satu formula Pak. Karena kenyataannya kalau ini belum membaik, naikkan. Belum membaik, naikkan. Atau beralih ke resep berikutnya, ke komposisi berikutnya. Kelamaan apanya? Oh iya, kalau itu saya paham. Itu prosesnya kalau dari pertama. Tapi begitu sudah tahu, ini kan logikanya beda. Ini logika orang produksi. Beda dengan orang pelayanan. Orang pelayanan langsung tahu, langsung dilihat data labnya, gulone 600. Itu langsung ditembak ke yang lebih kuat tadi. Ini kan logika mulai dari awal diamati, belum ada perubahan, naikkan. Loh, keluhannya tapi kan masih bisa kita severity rate-nya kita lihat loh. Oh ini masih ringan lah, kasih yang ini. Itu loh dok maksud saya. Ketika kita pindahkan ke resep 1, 2, 3, itu pengaruhnya nanti ke harga. Terus terang aja. Jadi kita pakai konsep rasio cost and benefit. Jadi pasien datang itu ya kita mulai dulu dari yang pertama. Tapi begitu kita tahu dia sudah gula darahnya itu sudah 600, saya pernah mendapatkan pasien gula darah 600. Ya itu langsung kita masukkan, jangan yang pertama, jangan yang mulai dari yang pertama, langsung tembak ke yang
level berikutnya. Itu. Tapi kan ini logika produsen. Beda loh logika produsen dengan logika pelayanan. Pelayanan bisa membuat seperti itu. Karena apa? Nanti akan berdampak kepada harga. Saya biasanya mulai begini. Pertama saya kasih dosis kecil. Kalau dia memang gejalanya itu ya muncul keluhan-keluhan ringan artinya. Ada yang bilang begini, Pak, alhamdulillah sudah membaik. Ada yang bilang, Pak, belum ada perkembangan. Masuk yang kedua. Artinya komposisi atau resep yang kedua. Gitu. Itu basis pelayanan. Tapi kalau basis produksi tetap harus disediakan beberapa, tinggal nanti di spread ono produknya keluarkan semua, izinnya urus ke badan POM semua. Yang ini untuk premium middle up. Cara itu bisa ditempuh dengan begitu. Atau kita kasih penanda bahwa resep ini khusus untuk misalkan penyakit-penyakit katastrofik yang berat. Nah, itu bisa itu. Itu kan kalau yang produksi. Jadi produksi itu meskipun formulanya itu sudah disediakan, dia bisa ajukan semuanya langsung izinnya. Kaidah-kaidah nanti dibaca saja, ya. Tadi sudah saya sampaikan prinsipnya. Nah, polyherbal sinergis itu adalah mengacu pada produk obat yang terdiri dari kombinasi beberapa. Di sini 2 sampai 5. Formula ini telah banyak digunakan dalam sistem pengobatan tradisional, Ayurveda, TCM, praktek penyembuhan di berbagai budaya bangsa-bangsa. Cuman TCM yang sudah lebih dulu memodernisasi dengan pola seperti ini tahun 1950. Lebih cepat. Maksudnya tahun segitu kita belum ngapa-ngapain. Kamu aja kita belum pada mikir, program waktu itu masih zamannya, nah itu. Enggak susah kalau jadi modernisasi. Ya, itu yang tradisional. Formula psikolerba dipercaya dapat memanfaatkan efek sinergis dari berbagai tumbuhan, meningkatkan kemanjuran nih, terapeutik, meningkatkan kemanjuran dan meminimalkan efek samping. Oke. Popularitas formula psikolerba berasal dari pendekatan holistik terhadap penyembuhan. Masih ingat nggak penyebar konsep holistik yang saya sampaikan di awal tadi pakai konsep apa? Masih ingat? Protein itu nutrisi untuk membangun ligan, membangun reseptor. Kunci butuh protein. Konsep holistiknya adalah terapi nutrisi. Itu konsep holistik itu. Itu harus diperhatikan pada kasus diabetes, pada kasus TB. Itu signifikan banget kalau albuminnya rendah. Itu penyembuhannya lama. Itu konsep holistik itu. Di antaranya ini. Ya. Karena formula tersebut menargetkan berbagai jalur dan memberikan spektrum senyawa bioaktif yang lebih luas dibandingkan sediaan herbal. Ini konsep holistik seperti ini yang disebut holistik spesifik. Karena ada holistik yang generik, holistik yang umum. Ditanya, kenapa beli obat hipertensi? Ya tekanan darah saya naik. Hanya sampai seperti itu, berarti itu holistik spesifik. Tapi coba holistik yang umum, ditanya, ada masalah keluarga apa? Pekerjaannya pressure apa? Terpressure di pekerjaan. Itu adalah holistik umum. Gitu. Jadi orang itu bertemu dengan kita itu harus kita lihat ramuannya memang holistik, itu spesifik. Tapi bahwa dia ada masalah di belakang itu konsep holistik umum. Masalah sosial, dia merasa terisolasi,
merasa tidak ada teman. Itu masalah konsep holistik umum berkaitan dengan interaksi sosialnya, masalah keluarga, apalagi ekonomi, banyak. Itu konsep holistik umum harus masuk dong. Makanya kalau anamnesis itu, ini di pelayanan terutama, itu harus dicari tahu latar belakang dari pasien kita itu. Pekerjaan apa, Mbak? Sudah menikah belum, Mbak? Sudah. Nah, terus berkali-kali cerai. Nah, ketemu konsep masalah di holistiknya, ketemu dia masalahnya di situ. Makanya hipertensinya naik, mah, oh stres karena itu. Nah, itu harus diselesaikan. Gimana kalau tak nikahin? Nah, gitu bisa masalah lagi itu. Lain lagi, Mbak, saya punya temen loh, insya Allah soleh. Gimana kalau? Nah, itu maksudnya gitu loh. Kan menyelesaikan masalah, tapi kehidupannya masuk konsepnya holistik spesifik. Jadi kalau tunggal itu nggak holistik, Bapak Ibu, konsepnya nggak holistik kalau tunggal. Tapi begitu poli itu holistik, spesifik. Gitu. Formulasi poliherbal seringkali terdiri dari herbal dengan khasiat terapeutik yang saling melengkapi. Poliherbal menawarkan pendekatan multi target, sudah tak jadi semua tadi. Multi target, ya. Kalau target yang banyak itu namanya multi target. Menyediakan beragam senyawa bioaktif yang dapat bekerja pada jalur berbeda secara bersama. Dan kita bahas. Banyak penyakit dan kondisi kesehatan menyebabkan mekanisme kompleks pathway, molekuler pathway tadi, dan target yang beragam. Tuh. Nah, sinergisme kombinasi herbal yang berbeda dapat menghasilkan efek sinergis di mana tindakan kolektif dari berbagai unsur meningkatkan kemajuran secara keseluruhan. Ini juga sudah saya jelaskan. Ya. Sinergi dapat dihasilkan dari berbagai mekanisme termasuk peningkatan bioavailabilitas, modulasi berbagai target, dan peningkatan penyerapan atau metabolisme senyawa aktif. Jadi bisa saja kita memodifikasi supaya herbal dan aktifnya itu bisa diserap lebih bagus. Itu bisa. Caranya misal, ada kasus ibu yang mengalami anemia. Terus dia minta herbal kita. Ya sudah, kita kasihkan herbal yang racikannya adalah dari bayam, tetapi dikombinasi dengan vitamin C yang dari sumber bahan alam. Proses. Cara meracik kita seperti itu sudah cara meracik dengan konsep untuk meningkatkan absorpsi zat besi yang ada di dalam bayam dengan difasilitasi oleh adanya vitamin C dari rosella. Itu konsepnya begitu, itu sinergi. Gitu. Jadi kalau sudah paham tentang tentang ini, nanti master formulanya lebih konkret. Melihat dari sisi holistik dan sinergisnya. Bayam, kemudian rosella. Nah, ini adalah absorpsi penyerapan Fe-nya itu meningkat karena adanya penambahan vitamin C. Dari sini Pak, vitaminnya Pak, dari rosella. Itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau tunggal gimana kalau tunggal? Ya paling cuma dikasih bayam aja. Ya kurang Pak penyerapannya. Ya, tapi begitu bayam ditambah dengan rosella, vitaminnya ini meningkatkan absorpsi zat besinya dari bayam. Nah, begitu. Kemudian efek sinergis berpotensi meningkatkan manfaat terapeutik formula. Sudah ya, pendekatan ini mungkin memberikan pengobatan yang lebih komprehensif dan efektif dibandingkan dengan sediaan herbal tunggal yang hanya menargetkan satu aspek penyakit. SEX, Side Effect Eliminating Substance. Kombinasi herbal dalam formula herbal dapat membantu mengurangi potensi dampak buruk yang terkait dengan masing-masing herbal.
Jadi kalau herbal ini ada efek sampingnya dimitrakan dengan herbal yang lain gitu. Seperti itu. Herbal tertentu mungkin mengandung unsur yang melawan atau menahan efek samping herbal yang lain sehingga menghasilkan respon terapeutik yang lebih seimbang dan harmonis. Ini catatan-catatan penting tentang poliherbal. Selain itu, dengan menggunakan ramuan herbal dengan dosis lebih rendah dalam formulasinya, resiko toksisitas atau reaksi yang diinginkan dapat diminimalkan. Maksudnya begini, kalau cuma herbal tunggal untuk mendapatkan efek terapeutiknya, misalkan dia pakai dosis 600. Tapi kalau herbal yang poli itu mungkin dosisnya takarannya kita turunkan, jangan 600. Herbal 1 cuma 100 mg, herbal 2 200 mg. Tapi karena dia bersatu, akhirnya terjadi efek yang hampir sama dengan yang 600. Tapi keuntungannya efek sampingnya lebih kecil, Pak. Kan cuma 100, cuma 200 gitu. Itu maksudnya seperti itu. Oke, Oh ya, coffee break. Ya, silakan. baik Bapak Ibu, sambil buka, saya coffee break dulu. Kami persilakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. 10 menit ya, 15 menit maksimal. Oh, yang mau ke toilet, jalan-jalan, mau ke kamar